di Australia kalau tidak salah, bagaimana pemerintah itu membuat satu aturan khusus itu melalui kalau macam kita di Indonesia melalui undang-undang khusus lah, undang-undang bagaimana pembatasan penggunaan media sosial terhadap anak muda itu, mereka yang menggunakan media sosial itu umur dari umur 18 tahun ke atas. Salve para pencinta tongkrongan orang biasa. Suara kami biasa-biasa saja. Kembali lagi bersama saya, Atur Sumardi, dalam channel Merawat Asa Official. Oke, setelah jeda dalam waktu yang cukup lama, karena kesibukan kami masing-masing yang tidak bisa diperkirakan, saya hadir kembali ingin membahas tema-tema menarik seputar dunia kita, dunia Indonesia. Oke, kali ini eh, podcast tongkrongan orang biasa itu bertempat di Ruteng karena kami sedang berlibur dari aktivitas kami masing-masing. Dan uh, menarik ya karena podcast pada malam hari ini disponsori oleh gorengan Kota Ruteng dan sebenarnya ada juga kue dari makanan khas dari Kota Ruteng Kompiang tapi tidak sempat dihadirkan di depan layar ini. Semoga di lain kesempatan bisa dihidangkan. Oke, pada kesempatan malam ini kami ingin membahas salah satu tema yang menarik. Sebelumnya berdiskusi di luar layar, kami ingin membahas tema tentang pendidikan. Salah satu tema skripsi dari teman bicara saya pada kesempatan ini. Tapi karena uh, waktunya belum pas ya, sehingga kami hanya membahas salah satu tema yang urgent juga di Indonesia dan secara khusus di lingkungan kita tempat kita tinggal pada saat ini, yakni tema tentang media sosial. Oke, sebelum berlangkah lebih lanjut tentang tema media sosial ini, saya mempersilahkan teman bicara saya untuk sedikit mungkin memperkenalkan diri kepada teman-teman yang ada di yang akan menonton ya video kita. Silahkan. Selamat malam untuk seluruh pencinta Merawat Official Channel. Ini adalah kali pertama saya diundang untuk menghadiri podcast di acara ini yang dipandu langsung oleh saudara Atro Sumantro. Sedikit perkenalan, nama saya Fian Sangguk. Sekarang mahasiswa semester 7 di IFTK Lodalero. Dan pada malam hari ini suatu kebanggaan, suatu uh, hal yang istimewa bagi saya diundang untuk menjadi teman diskusi pada podcast malam hari ini. Dan saya kira ini adalah topik yang cukup menarik karena sesuai dengan konteks atau realitas yang terjadi sekarang di mana masyarakat kita dari berbagai lapisan, dari anak muda sampai orang tua itu sedang uh, bergelut dan uh, semakin hari di uh, layar media sosial itu dipenuhi dengan konten-konten atau berita-berita yang ada yang berbagai macam berita mulai dari hal-hal remeh-temeh, aktivitas sehari-hari, kemudian juga berita-berita serius yang tentunya itu memantik atensi publik. Dan saya kira podcast pada malam hari ini itu sangat membantu kita bagaimana kita sama-sama memahami bagaimana sebenarnya realitas yang terjadi di masyarakat kita sekarang. Masyarakat tentunya yang sedang berada dalam fase di mana terjadi semacam pergeseran paradigma ya dari Homo sapiens atau makhluk yang bijaksana atau manusia bijaksana atau manusia yang bisa berpikir, kemudian bergeser menuju pada apa yang disebut sebagai Homo digitalis ya, makhluk digital. Saya kira itu saja yang menjadi uh, ya opening ya, sapaan pembuka lah begitu. Oke, terima kasih Vian untuk perkenalan singkatnya dan sedikit gambaran tentang tema yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Oke, tadi Vian mengangkat tema adanya perubahan ya, pergeseran dunia
antara dari perubahan dunia secara manual atau secara fisik ke dunia digital. Mungkin itu yang dijelaskan oleh Budi Hardiman Ya, dalam bukunya ya. Mungkin setelah itu saya ingin memberi pertanyaan dan meminta tanggapan dari Vian. Kira-kira bagaimana tanggapan Vian sebagai salah satu pengguna media sosial ya? Ya, kegiatan kita malam hari ini juga mengambil konten itu untuk uh, keperluan media digital dan dunia teknologi seperti itu. Kira-kira bagaimana tanggapan perubahan ya, pergeseran seperti yang Kak Vian katakan tadi dari dunia manual ke dunia teknologi yang sekarang ini ya. Dimana ya masa-masa kecil kita mungkin diwarnai oleh dunia secara fisik ya, ya, tetapi dalam perjalanan waktu ketika kita menginjak usia di sekolah menengah atas ya SMA dan perkuliahan itu saya rasa sudah masuk dalam dunia fase-fase hmm. dunia teknologi. Kira-kira tanggapan Vian terhadap fenomena ini itu seperti apa? Silahkan. Baik, terima kasih pertanyaan saudara Atru. Ya, saya kira ini merupakan uh, suatu fenomena di mana uh, sebenarnya mau mengatakan bahwa uh, dunia itu selalu berubah ya. Dunia itu selalu berubah dan selalu melewati berbagai fase, terutama dari kita yang sebelumnya itu uh, melakukan aktivitas itu dengan cara manual, semisalnya kita menulis surat atau uh, hal-hal lain, dan kemudian sekarang itu beralih di mana kita memanfaatkan uh, komputer misalnya, kemudian juga media sosial untuk saling memberi kabar, dan saya kira itu merupakan suatu kemudahan juga, tetapi di satu sisi itu menjadi suatu tantangan. Apakah sebetulnya uh, kita tetap menggunakan nalar kritis kita, cara berpikir kita, kemudian juga uh, apakah justru sebaliknya kita mematikan uh, daya kritis kita, nalar kritis kita, dan sepenuhnya menggantungkan diri pada apa yang disebut sebagai uh, kecanggihan teknologi. Dan apalagi sekarang uh, kita memasuki era 4.0 atau era 4.0, dan sebentar lagi kita, dan mungkin sudah beralih pada era 5.0, di mana kita manusia aktivitas manusia itu selalu dibarengi dengan teknologi. Jadi dengan kehadiran artificial intelligence itu sebetulnya mau mengatakan bahwa uh, dunia itu selalu berubah dari masa ke masa, atau yang kemudian uh, oleh Heraklitus itu dia katakan Pantarei bahwa segala sesuatu itu bersifat mengalir. Jadi tentunya kehidupan kita itu tidak stagnan atau diam di tempat, tapi kita selalu berubah. Dan yang menjadi pertanyaannya, apakah kita uh, turut berubah, ataukah kita hanya berdiam di tempat, ataukah kita seolah pasif ya. Dan tentunya dengan kehadiran teknologi juga sekarang, saya rasa bahwa ya kita mesti uh, tidak sepenuhnya bergantung pada kehadiran teknologi itu sendiri, tapi bagaimana kita semacam mengintegrasikan kita punya kreativitas sendiri, kita punya uh, hasil imajinasi sendiri, kemudian bagaimana kita menyalurkan itu dalam kemudahan teknologi sekarang. Jadi saya kira ya teknologi itu dengan kita itu bagaikan dua keping mata uang yang tidak bisa dipisahkan, dan tentunya itu sangat membantu kita juga dalam memudahkan kita punya aktivitas sehari-hari. Ya, saya kira demikian saja untuk pertanyaan itu. Oke, untuk pertanyaan itu ya, satu poin yang saya tarik bahwa uh, ada satu poin refleksi ya untuk manusia yang hidup di era digital sekarang ini. Uh, Terlebih khusus orang-orang yang hidup dalam dua era itu Ya, ya. di dunia manual kemudian beralih ke dunia digital ya, seperti uh, tanggapan atau pernyataan yang dilempar oleh Kakak Fian tadi, apakah kita harus berdiam diri
atau kita tetap bersifat dinamis, kita mengikuti perkembangan yang ada sambil menyaring ya hal-hal yang mungkin berguna untuk manusia atau mengeluarkan hal-hal yang sebenarnya berdampak buruk ya terhadap perkembangan kehidupan manusia. Tetapi menurut saya rata-rata kehadiran teknologi sekarang sangat membantu manusia, dan bagaimana seharusnya manusia bekerja di dalam dunia digital teknologi itu sendiri. Oke. Sehingga muncul media-media sosial yang ada sekarang ini seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, memudahkan manusia untuk membagikan informasi yang ada. Nah, oke, sebelum kita berlangkah jauh, kira-kira tanggapan dari Kakak Fian sendiri sebagai mungkin pengguna media sosial dengan kehadiran media sosial yang ada sekarang ini, ya, pergeseran mungkin dari segi komunikasi, dari segi dialog-dialog yang dibangun itu beralih ke media sosial. Dan bagaimana tanggapan Kakak Fian terhadap hal ini? Ya, terima kasih. Ya, saya kira ini juga satu fenomena yang tidak bisa disangkal ya, bahwa ya saya sendiri juga sebagai pengguna media sosial, saya melihat ya memang di satu sisi media sosial ini sangat membantu, terutama dalam kita membangun komunikasi dengan orang yang ya secara fisik itu berada jauh dengan kita. Itu misalnya komunikasi dengan orang yang di luar pulau atau di mana saja. Dan kemudian uh, uh, ada satu istilah yang mengatakan bahwa ya media sosial juga itu mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Saya kira fenomena itu yang tentunya masih sangat sering terjadi di sekitar kita, dan ini juga menjadi bahan refleksi bagi saya. Dan saya merasa bahwa penting sekali kita bijak juga dalam menggunakan media sosial, kemudian juga bagaimana kita menanggapi isu-isu yang sedang terjadi, dan terutama dengan arus informasi yang begitu cepat. Dan saya kira nalar kritis itu penting sekali, dan salah satu caranya itu dengan membaca, kemudian juga selain membaca juga kita mesti membangun suatu ruang diskursus juga dengan orang lain, orang-orang yang ada secara fisik, dan terutama melalui podcast seperti ini, dialog, kemudian diskursus juga, ataupun dengan orang-orang yang jauh dari kita, dan tentunya melalui komunikasi melalui WhatsApp misalnya, atau platform media sosial lainnya. Dan saya kira nalar kritis itu perlu sekali untuk kita rawat, terutama dengan kehadiran informasi yang sekarang, di mana orang itu membuat satu berita misalnya, atau istilah framing di media sosial itu, dengan membuat berita seolah-olah berita itu sudah akurat atau sudah divalidasi, padahal berita itu masih berita mentah. Dan dampaknya itu dengan kita yang istilahnya minim literasi, yang malas baca atau enggan untuk mau mengasah kita punya pikiran, jadinya kita dengan begitu saja mengonsumsi berita-berita yang berseliweran di media sosial. Dan itu yang menjadi suatu fenomena yang menurut saya itu mesti dihindari. Dan salah satu solusi dari saya itu dengan bagaimana kita itu mesti terus-menerus untuk meningkatkan kita punya kualitas berpikir itu dengan membaca itu sendiri. Jadi membangun literasi digital juga, baca berita itu dengan melihat dari media mana atau media apa yang saya baca. Jangan hanya karena sekarang itu ada media abal-abal yang beritanya itu berita yang remeh-temeh, hal-hal yang tidak perlu, hanya mengejar rating. Jadi orang tidak
memedulikan kualitas beritanya atau isi beritanya, tapi bagaimana untuk mengejar itu. Jadi penting sekali bahwa kita mesti bijak, kemudian juga memakai kita punya nalar kritis untuk bagaimana kita menanggapi isu-isu yang sedang terjadi di dunia dewasa saat ini, terutama di media sosial. Saya kira itu. Oke, terima kasih Fen. Satu hal yang menarik tadi dibahas antara perpaduan antara kehadiran media sosial Ya. dengan dunia berpikir kritis yang terus dipacu melalui literasi ya, dengan membaca. Karena mengingat informasi atau berita yang disampaikan oleh Kompas ya, kira-kira mungkin dalam waktu 5-6 bulan kemarin, ya dikatakan kita di NTT juga minim literasi dalam hal literasi, sehingga mungkin itu juga berpengaruh terhadap penggunaan media sosial ya, seperti yang disampaikan oleh Vian tadi, adanya berita-berita yang sebenarnya belum divalidasi tetapi sudah dikonsumsi oleh masyarakat dan dianggap benar. Dan ini merupakan salah satu fenomena yang sedang trending sekarang, dan mungkin ini akan menjadi inti perbincangan kita pada malam hari ini tentang bahaya algoritma media sosial ya, dimana ketika kita menonton satu konten di media sosial dan dengan durasi yang lama, maka ketika kita mencoba untuk beralih ke konten-konten yang lain, maka konten-konten yang akan muncul itu konten yang sesuai dengan konten yang pertama yang kita nonton, dan itu membuat banyak penonton memvalidasi informasi-informasi yang sebenarnya belum benar atau belum resmi ditayangkan, tetapi sudah dikonsumsi terlebih dahulu oleh masyarakat. Oke, Kak Fian, mengenai bahaya penggunaan algoritma ini, kira-kira tanggapan Fian terhadap fenomena algoritma dalam dunia media sosial ini, dan dikaitkan dengan cara mengatasi versi anak muda lah. Karena ya, sebagai anak muda, sebagai penerus bangsa, tentu ini menjadi persoalan yang pelik dan harus segera diatasi. Kira-kira solusi yang ingin ditawarkan mungkin cara-cara supaya orang tetap berpikir kritis selain membaca, atau mungkin ada hal-hal lain yang bisa dilakukan oleh kita sebagai anak muda, itu seperti apa? Silakan. Ya kalau solusi dari saya, memang ini mungkin kesannya terlalu subjektif, tapi saya berpikir bahwa terhadap fenomena algoritma media sosial, itu kan sebetulnya kita bisa mengontrol kita punya diri juga, dan tentunya ada kesadaran dari dalam diri bahwa algoritma itu sebenarnya itu meninabobokan kita. Jadi kita yang sebetulnya punya nalar kritis, kemudian ketika dihadapkan dengan konten-konten konten-konten receh di media sosial, yang itu tadi yang saudara Atros sebut sebagai permainan algoritma, itu kemudian itu memacu kita untuk uh, istilahnya itu kemandukan berpikir, jadi kita malas berpikir kemudian, dan kita melihat bahwa konten-konten yang berseliweran di media sosial itu sebagai sesuatu yang lebih menarik. Padahal itu tadi algoritma itu sangat-sangat mengganggu ya, mengganggu, kemudian juga itu berakibat pada bagaimana kemudian kita berkomunikasi dengan orang lain, karena keseringan nonton itu mengakses video atau menonton video-video, jadi itu sangat berpengaruh juga terhadap pola komunikasi yang kita bangun dengan orang lain. Jadi kita lebih banyak berkomunikasi dengan orang lain dengan menceritakan apa yang kita nonton dalam video atau konten yang ada di media sosial, ketimbang membahas hal-hal yang sebetulnya lebih urgent dari itu. Dan kalau misalnya saya buka media sosial, buka TikTok atau FB, nonton konten-konten masak yang karena permainan algoritma, jadi saya kemudian lebih senang nonton itu ya, nonton konten-konten itu. Dan
komunikasi yang saya bangun dengan orang lain juga terpengaruh dari apa yang saya nonton itu. Padahal ada hal yang lebih urgent dari situ sebenarnya. Kalau misalnya kita rajin baca berita, bagaimana kondisi bangsa kita sekarang, dan saya kira hal-hal itu yang kemudian perlu kita komunikasikan dengan orang lain, perlu kita diskusikan dengan orang lain. Dan kemudian juga soal bagaimana solusinya, saya kira solusi yang paling baik menurut saya itu bagaimana kemudian uh, pemerintah juga melalui sekolah, lembaga pendidikan, bagaimana pemerintah harus mengatur itu melalui uh, semacam aturan khusus di setiap lembaga pendidikan dari jenjang TK maupun uh, jenjang SMA, bagaimana anak muda itu sebetulnya harus membatasi diri dengan media sosial. Jadi saya kurang lebih uh, berapa bulan yang lalu itu di Australia kalau tidak salah, bagaimana pemerintah itu membuat satu aturan khusus itu melalui ya, kalau macam kita di Indonesia melalui undang-undang khusus lah, undang-undang bagaimana pembatasan penggunaan media sosial terhadap anak muda itu, mereka yang menggunakan media sosial itu dari umur 18 tahun ke atas, ya itu. Sedangkan yang di bawah 18 tahun itu tidak diizinkan uh, untuk menggunakan media sosial. Dan kalau kita terapkan itu di Indonesia, saya kira itu sangat baik sekali bagaimana kita menghindari bagaimana anak yang dari usia-usia bermain sampai usia dewasa awal, remaja awal itu uh, supaya supaya mereka tidak istilahnya tidak kecanduan atau uh, terlena dengan itu media sosial. Jadi penting sekali membuat satu aturan baku bagaimana uh, membatasi anak-anak untuk menggunakan media sosial, terutama dengan adanya permainan algoritma media sosial. Saya kira hal yang perlu uh, di, 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 diatasi adalah bagaimana pemerintah, kemudian juga dari masyarakat, masyarakat juga sebagai uh, sebagai agen sosial, kemudian masyarakat, keluarga, dan pemerintah, dan juga sekolah itu sama-sama mengawasi bagaimana anak-anak harus membatasi diri terhadap penggunaan media sosial itu sendiri. Jadi ya kurang lebih itu yang perlu saya sampaikan. Tapi memang kesannya terlalu subjektif saya sampaikan saya punya pendapat ini. Uh, saya kembali ke saudara Arthur. Oke, terima kasih, Fian. Satu input yang menarik yang saya tanggapi tadi tentang mungkin ya negara kita sebagai negara yang terikat, ya di mana-mana mungkin semuanya dibutuhkan aturan ya. Dalam artian aturan ini bukan untuk memperhambat, tetapi sebenarnya menjalankan fungsi kontrol ya, bahwa kehadiran media sosial itu memang diterima oleh masyarakat secara luas, terutama karena banyak informasi-informasi yang kita bisa dapatkan dari berbagai belahan dunia, dan kita bisa dapatkan hanya melalui media sosial, melalui teknologi seperti itu. Sehingga ya mungkin hal baru yang mungkin menjadi catatan khusus ya menghadirkan aturan-aturan pembatasan ya penggunaan media sosial untuk mungkin untuk anak-anak, mungkin untuk orang remaja, atau seperti yang disarankan oleh Kakak Fian tadi, seperti yang diterapkan di Australia itu hanya untuk mereka-mereka yang berada di atas usia 18 tahun. Karena mungkin secara pengetahuan dan secara mental mereka sudah bisa menyadari bahwa penggunaan media sosial ini bisa digunakan dengan hal-hal yang bisa bermanfaat, dan dalam artian daya filter mereka sudah semakin akurat, dan mereka bisa membedakan mana dampak yang buruk dan mana dampak yang baik untuk diterima. Sehingga mungkin ini satu input yang bagus ya untuk pemerintah, untuk mereka-mereka yang memegang elit lah seperti itu Kak Fian. Seperti mungkin dikaitkan sedikit tentang
dunia pendidikan ya, seperti kira-kira apa hubungan antara MBG dengan peningkatan kualitas pendidikan seorang ya, seperti itu ya. Ya, ya. Mungkin ya terkait MBG ini kita akan bahas di kesempatan yang lain. Oke Kak Kofian, sebelum menutup uh, uh, diskusi kita pada kesempatan ini, mungkin apa harapan yang ingin disampaikan kepada teman-teman anak muda yang menggunakan media sosial sekarang ini? Terkhusus mungkin untuk yang menggunakan FB Pro ya. Oke, silakan. Ya, yang pertama, uh, ya memang kita tidak bisa pungkir bahwa media sosial itu di satu sisi itu membawa ya semacam keuntungan lah, atau istilahnya membawa uh, ya keuntungan komersial ya, bersifat komersial, membawa keuntungan. Dan itu dilihat dari bagaimana sekarang itu uh, jagat maya itu dipenuhi oleh anak muda, kehadiran konten-konten kreator yang tentunya punya kreativitas yang lebih dengan memainkan konten-konten yang edukatif, kemudian juga yang sifatnya komedi, ada konten-konten lucu, dan itu saya tentu dan saya melihat bahwa ciri khas anak muda sekarang itu mereka lebih senang menonton atau menyaksikan konten-konten seperti itu yang sifatnya edukatif, kemudian juga yang berisi komedi-komedi. Dan tapi yang menjadi suatu kekhawatiran bagi saya ketika anak muda itu tidak bisa uh, memetakan mana hal yang bersifat privat, mana yang hal-hal yang kemudian itu menjadi konsumsi publik. Misalnya ada ini dari saya sendiri, ada misalnya ada anak muda yang sebetulnya urusan asmara itu tidak perlu diumbar ya di media sosial, tapi ada kecenderungan bahwa hal-hal privat yang sebetulnya hanya saya sendiri yang tahu, dan kemudian orang terdekat saya sendiri yang tahu, tapi kemudian uh, ada kecenderungan bagaimana mereka membawa persoalan-persoalan pribadi atau hal-hal yang bersifat privat itu ke ranah publik, dan kemudian itu menjadi konsumsi publik yang tentunya orang punya berbagai macam persepsi atau pandangan, dan kemudian tentunya uh, pandangan mereka tidak sepenuhnya bersifat positif, tapi ada kalanya juga ada yang memberi komentar atau tanggapan negatif, dan itu tentunya sangat berdampak pada citra diri anak muda itu sendiri. Jadi satu kekhawatiran bagaimana anak muda itu tidak bisa membedakan mana hal-hal yang sifatnya privat dan kemudian mana hal-hal yang perlu dikonsumsi oleh publik sendiri atau oleh masyarakat. Dan uh, itu tadi yang seperti saya katakan di awal, bagaimana di tengah masifnya uh, perubahan uh, perubahan zaman di era teknologi yang sekarang itu penting sekali kita merawat nalar kritis kita, terutama kita anak muda. Dan saya kira uh, teknologi sangat membantu juga bagaimana kita, terutama anak muda. Tadi saya senang ketika uh, membaca berita, kemudian menonton video bagaimana mahasiswa. Saya kira saudara Atro juga sering nonton atau menyaksikan bagaimana anak muda mahasiswa, terutama mahasiswa di Jawa, itu mereka getol untuk menyuarakan pikiran-pikiran kritis mereka terhadap pemerintah. Dan tentunya itu kan kemudian ketika adanya media sosial ini, itu yang sebetulnya itu memantik atensi publik ya. Jadi mereka yang di Jawa sana dengan adanya kemudahan teknologi, adanya media sosial, kita bisa tahu bagaimana perkembangan di Jawa, bagaimana gejolak yang sedang mereka alami di sana, bagaimana mereka menyuarakan pikiran-pikiran kritis mereka yang tentunya mereka sangat, ya mau bilang antipati juga terhadap pemerintah juga ya, kita salah-salah juga mau bilang antipati, tapi saya rasa uh, uh, anak muda terutama mahasiswa ya, dengan adanya media sosial ini ya sangat membantu untuk bagaimana menyuarakan
nalar kritis mereka terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Apalagi sekarang kita berada pada rezim ya sangat disayangkan sekali. Dan dengan adanya teknologi ini saya mengharapkan bahwa kita sebagai anak muda, sebagai generasi penerus bangsa, itu mesti selalu merawat nalar kritis, selalu menjadi agen perubahan di tengah masyarakat dan juga di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Fian untuk harapan yang sampaikan, ya, input yang menarik. Semoga kita mengambil konten ini juga memberikan manfaat bagi orang lain dan tentunya terus membangkitkan semangat anak muda untuk terus berkarya dan yang pada intinya terus berpikir kritis terhadap perubahan, terhadap kebijakan, dan selalu menjalankan fungsi kontrolnya dengan menggunakan media sosial sebaik mungkin. Terima kasih Kak Kavian untuk beberapa input, masukan yang sangat berkesan ya, terutama bagi saya dan mungkin bagi teman-teman yang akan menonton video ini. Semoga konten tongkrongan orang biasa ini tetap terus hidup dan memberikan inspirasi atau mungkin sedikit input bagi orang yang ingin terus berkarya di hari-hari yang akan datang. Oke, satu informasi yang menarik juga tadi, sebenarnya obrolan kita pada kesempatan ini juga disponsori oleh Kopi Manggarai ya. Semoga yang menonton bisa juga menikmati kopi khas Manggarai. Terima kasih Kak Kavian dan sampai jumpa di kesempatan yang lainnya.